giliran ke kelompok 4, tapi kita bahas, saya ulang lagi kemarin masalah kelompok 3, saudara, masalah corporate social responsibility. Ini pengetahuan yang luar biasa bagusnya bagi anak-anakku yang masih muda, yang hidupnya masih panjang, yang menginginkan keturunan kalian hidup di dalam masyarakat yang madani, saudara. Jadi CSR ini jangka panjang. Kalau kita lihat CSR selalu digambarkan 3 hal ya, planet, people, dan profit, harus seimbang. Pengetahuan ini luar biasa sekali, saudara, bagi kehidupan kalian. Tapi saya selalu mengulang pesan tadi, saudara. Kalau kita belajar hanya sebatas how to know, capek, saudara, ngapain belajar-belajar? Buat diskusi saja. Terus debat kusir, karena how to be-nya. Meyakinkannya yang penting, saudara. Nah, setelah meyakinkan, ada internalisasi bahwa pengetahuan ini benar. Saya katakan begitu kan, pengetahuan itu digunakan untuk memperbaiki peradaban, saudara. Peradabannya. Jadi saya ulang, saudara, ya. Jadi kalau di dalam kurikulum, di pusat-pusat peradaban yang namanya TK, SD, SMP, SMA itu sebenarnya belajar apa? Belajar peradaban. Di kurikulum didesain peradaban yang berdasarkan dari keyakinan yang kita anut, saudara. Nah, makanya diajarkan mata pelajaran agama. Tapi sekali lagi, bukan belajar agama, saudara, tapi belajar beragama. Bagaimana pengetahuan agama, saudara internalisasi pemahaman dan how to do yang penting. Melaksanakan ajaran-ajaran tadi. Terus kedua, kurikulum yang berasal dari iptek. Seperti sekarang ini kita belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya hidup kita supaya lebih sejahtera. Bagaimana cara hidup sejahtera? Kita belajar iptek. Sebatas hard skill, saudara, ya, bagaimana mencari dan uang. Ketiga, di dalam kurikulum itu kita diajarkan, saudara, kesepakatan kita mendirikan negara. Makanya saudara belajar undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun saudara belum baca, kalau salah ya saudara dianggap tahu, saudara. Supaya kita bisa hidup bersama di dalam satu negara. Dan yang keempat, biasanya muatan lokal, saudara. Belajar peradaban dari muatan lokal supaya kita bisa mengambil ya dari kearifan lokal. Tapi sekali lagi semua akan sia-sia kalau semua yang saudara pelajari itu hanya sebatas pengetahuan, how to know-nya. Meningkat menjadi how to be. Ada internalisasi pengetahuan itu di dalam apa? Di dalam jiwa kita. Dan yang penting dilaksanakan. Itu yang penting. Jadi saudara ahli agama, kalau dilaksanakan percuma. Saudara iptek belajar ekonomi, tahu pemasaran, tahu finance segala macam. Tidak dilakukan, wah sama saja. Saudara belajar bikin kunci palsu, saudara. Karena pengetahuan itu di dalam sekolah itu kita belajar, saudara, bikin kunci dan membuka kehidupan. Kalau nggak pernah dipakai ya sebatas pengetahuan, saudara. Dan kalau kita lihat kekacauan di masyarakat, orang-orang yang tidak menghargai undang-undang percuma, saudara, karena dia belajar mempelajari kesepakatan kita mendirikan negara dan tidak dijalankan. Demikian juga kalau ada benturan dengan kearifan lokal. Jadi sekali lagi, kemarin ilmu itu bagus, saudara, tapi akan cuma-cuma kalau sekedar menjadi pengetahuan. Saya pernah baca di suatu teks buku, saudara. Kalimatnya demikian. Jangan menunggu pekerjaan besar. Kerjakan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan.
kita tidak mungkin melakukan kerjaan besar kalau tidak pernah mengerjakan hal-hal yang kecil. Jadi pesan saya, saudara bisa menerapkan pengetahuan ini. People, bagaimana people itu penting, saudara. Karena kita nggak menginginkan anak cucu kita hidup di dalam lingkungan yang apa? Kacau, tidak terdidik, miskin. Apa yang terjadi, saudara? Masyarakat kita yang akan datang bisa terjadi kekacauan di mana-mana. Karena people-nya tidak berkembang, tidak terdidik. Environmental, digambarkan dengan planet. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita tidak menyelamatkan planet kita. Kalau saya kan hidupnya paling 20 tahun lagi, saudara. Belum tentu ya. Tapi enggak, saya pengen seperti Mahathir, umur 90 masih sehat. Karena saya baru 65, gitu ya. Jadi masih ada 30 tahun lagi. Tapi saya nggak mau dapat lingkungan yang nggak bagus, saudara. Kita harus menyelamatkan lingkungan. Dan COVID itu merupakan apa? Pembalasan dari lingkungan, karena dirusak lingkungannya oleh kita, saudara. Membakar fosil setiap hari, saudara tidak perlu menyalakan motor, jalan-jalan nggak pungut, seenaknya saudara membuang plastik dan sebagainya. Saudara. Tidak keseimbangan akan muncul virus-virus yang selama ini tidak hidup, saudara. Dan kita lihat dengan adanya COVID itu luar biasa mengingatkan kita, saudara, bagaimana kita harus menyelamatkan apa? Lingkungan. Jadi mulai sekarang, saudara, memperbaiki lingkungan, mulailah saudara bawa apa? Bawa tas ke supermarket, tolak kita sampah-sampah plastik, karena sampah plastik sudah 40 tahun tidak bisa terdaur ulang. Bawa gelas-gelas sendiri yang bisa didaur ulang, saudara. Ya, jadi kita sudah bisa sebenarnya. Langkah terkecil apapun bisa. Sekali lagi, karena apa? Salah sendiri saudara masuk universitas. Universitas itu belajar peradaban, bukan belajar ilmu, saudara. Ya. Universitas itu pusat peradaban. Kita belajar peradaban. Yang paling gampang kita lihat di PAUD. Anak-anak yang uncivilized, yang tidak beradab setelah sekolah, berubah, saudara. Tidak berebut mainan, menghargai orang yang lebih tua, tidak boleh membuli dan sebagainya. Itu kelihatan sekali. Tapi bagi makin tinggi nggak kelihatan, saudara, perubahan peradaban yang dihasilkan oleh perguruan apa? Sekolah-sekolah tadi. Jadi saya hanya mengingatkan jangan sampai saudara bikin tugas capek-capek, tapi cuma lewat saja, saudara. Ya. Jadi people harus saudara selamatkan. Kita tidak mungkin hidup sendirian. Apa yang terjadi kalau kita hidup sendirian mewah, yang lainnya enggak? Seperti revolusi Prancis. Revolusi Bolshevik start di Rusia, saudara. Habis itu, habis semua, saudara, dibunuhin, saudara. Ya. Karena tadi ketidakseimbangan. Ya. Jadi people, mulai dari sekarang, saudara. Saudara, barangkali saya pengen mahasiswa itu daripada demo yang nggak jelas, mulai, saudara, bina satu SD di pedalaman, dan saudara datang setiap hari giliran. Karena anak-anak kita yang di sekolah yang nggak bagus, kalau dapat inspirasi dari kalian, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Satu orang saja lepas dengan pendidikan yang bagus, itu akan mengangkat satu keluarga. Jadi people itu penting juga. Sangat penting sekali. Dari semua CSR itu yang paling penting apa? People. Oke, saudara. Jadi kalau saudara tanya, kenapa masyarakat Indonesia yang digambarkan di lalu lintas itu kacau? Serobotan lampu lalu lintas, orang beringas, banyak pencuri, banyak koruptor. Kenapa? Itu gambaran kegagalan apa yang terjadi di dalam ruang-ruang kelas. Kegagalan sekolah mendidik bangsa itu. Ya. Jadi saya sebagai guru merasa bahwa semua ruang-ruang kelas tidak mengajarkan peradaban. Yang terjadi seperti sekarang. CSR-nya jelek, saudara. People-nya jelek. Lingkungannya jelek, saudara. Karena sekolah hanya mengajarkan, menghafalkan, ujian selesai, saudara. Saya berani mengatakan demikian karena saya sering tinjau kurikulum TK, SD, SMP di sekolah-sekolah internasional waktu saya jadi kepala dinas. Kurikulumnya demikian, saudara.
tekanannya itu mengajarkan karakter, mengajarkan peradaban, bagaimana pengetahuan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak terjadi di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi saya keliling seluruh Jakarta, yang kepala sekolahnya orang-orang bule, itu sebenarnya bagaimana mengaplikasikan ya, pengetahuan dalam kehidupan sehari. Ada yang pernah sekolah di sekolah kelas internasional, saudara? Bukan internasional yang dibuat oleh Indonesia, enggak. Yang ngambil kurikulum dari luar. Sejak SD mereka jalan-jalan, belanja, bikin project process learning, main ke desa, dan sebagainya. Oke, saudara, jadi harapan saya, pengetahuan yang kita dapatkan, saudara renungkan, internalisasi, dan saudara laksanakan. Dari ketiga itu, untuk menyelamatkan people, saudara bisa. Apa saja. Kalau ada saudara kita yang yatim piatu, dibantu, saudara. Kalau satu yatim piatu itu selamat, satu generasi akan selamat. Panti asuhan, saudara bisa datangi. Environmental juga, saudara bisa mulai dari sekarang. Nggak usah menggerakkan capek-capek segala macam. Minimal kita, Pak, tidak menggunakan sampah plastik. Atau kalau banjir kita bikin apa, biofori dan sebagainya. Mulai sekarang. Jadi kita nggak capek belajar dapat nilai A buat apa? Kalau menurut saya percuma sebenarnya. Karena kampus ini belajar peradaban. Demikian juga kalau nanti lulusan ekonomi hidupnya sengsara, itu ijazah saudara harus saudara sobek, saudara. Gagal, saudara. Harus saudara sobek. Kalau ada ekonomi, terus hidupnya gagal, saudara sobek. Karena ekonomi itu iptek yang menyempurnakan kita, bagaimana caranya, Pak? Bagaimana caranya mendapat uang, bagaimana memilih pendapatan, memilih pengeluaran, bagaimana kita jadi owner, bagaimana kita jadi investor, itu semuanya belajarnya di bidang kita, saudara. Di bidang kita. Jadi kalau ada nanti mahasiswa kita terus gagal, jangan ketemu sama saya ya. Saya nanti suruh sobek ijazahnya, saudara. Karena saudara gagal apa? Dari pengetahuan diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi corporate social responsibility itu pengetahuan yang luar biasa bagusnya dalam rangka melindungi hidup bersama dengan people dan melindungi alam. Bagi yang beragama Islam itu ada yang namanya rahmatan lil alam, bermanfaat bagi alam semesta. Alam semesta isinya ya alam dan rakyat. Jadi nggak usah sibuk-sibuk, saudara. Belajar yang macam-macam, saudara. Yang penting hidup kita bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Itu saja. Pasti surga akan di tangan kalian dan hidup kalian jadi bahagia nanti. Kita nggak was-was lagi kalau kita punya anak, punya cucu. Karena anak cucu kita akan hidup di dalam lingkungan yang madani. Jadi saudara camkan, jangan ego, perbaiki lingkungan, berbagi masyarakat sekalian dalam rangka menerapkan bahwa kita itu rahmatan lil alamin, dan insya Allah anak keturunan kita hidup di dalam masyarakat yang madani. Itu cita-cita kita bersama dan tidak usah didiskusikan, tapi saudara terapkan. Baik, itu saudara ringkasan dari kuliah kemarin. Jadi kalau ada buku CSR selalu digambarkan planet, people, dan profit harus seimbang. Profit bukan hal yang haram, saudara, saya katakan. Profit enggak. Karena kita pengen melindungi alam, melindungi people, kalau kita nggak punya sisa dana untuk investasi, bagaimana mengembangkan? Itu sebenarnya. Dan kebahagiaannya beda. Saya usaha kecil-kecilan, saudara. Keluarga saya, mungkin pegawainya sekitar 40, ya sekitar 100 orang. Tapi ada kenikmatan, saudara. Ya. Saya bisa menolong 100 kepala rumah tangga. 100 kalau punya istri dan anak, berarti 400 orang. Saya selalu mimpi bahwa inilah jalan surga saya, saudara. Kebayang kalau nanti Rania punya karyawan ribuan, saudara. Gampang sekali masuk surganya. Saudara. Atau Almadea jadi bupati.
tanda tangannya bisa melindungi alam dan bisa membebaskan sekolah gratis. Saudara. Wah, itu ke surganya gampang sekali. Saudara. Jadi saya menginginkan supaya bisa menerapkan CSR, saudara harus kaya dan saudara harus menjadi orang-orang yang punya power. Sehingga setiap tindakan saudara akan berpengaruh ke banyak orang. Jangan bercita-cita ego. Ya, saya mau kerja aja lah di BUMN, selesai kawin punya anak. Orang yang sangat ego itu. Jadi saya inginkan saudara semua jadi orang-orang hebat dan bisa menerapkan CSR. Makin tinggi jabatan saudara, makin besar pengaruhnya. Kalau saudara jadi presiden, wah ini luar biasa undang-undang di tangan kalian. Jadi gubernur luar biasa, jadi bupati, saudara pemilik perusahaan raksasa pengaruhnya besar saudara. Dalam menerapkan corporate social responsibility. Jadi bercita-cita tinggi dalam rangka kita menginginkan masuk ke surga. Ya, cita-citanya jangan pendek-pendek saudara. Jangan pendek-pendek. Saya dari kampung nggak tahu sekolah saudara. Nggak pernah ngerjain PR, main terus, nggak tahu sekolah. Tahu-tahu sekolah itu setelah kuliah, baru belajar belakangan. Dan ada kesadaran bisa juga, apalagi saudara. Dari kecil sudah bimbingan, tes, sudah belajarnya lebih kuat. Dan saya sangat yakin, saya seumur kalian itu nggak ada apa-apanya, saudara. Nggak ada apa-apanya. Jadi saudara itu kalau start jauh lebih tinggi dibanding saya. Dan kalian pasti menjadi orang-orang yang hebat. Baik, sekarang kelompok 4. Halo, kelompok 4 sudah siap? Iya, Pak, udah. Oke. Nabila sama siapa, Nabila? Dia sebenarnya berempat kan, Pak, tapi satu orang cutting dia pindah kelas PKRS. Oke, nggak apa-apa kalau pindah kelas. Kalau masih di kelas kita karena berhalangan nanti disisipkan ke kelompok lain supaya saya bisa menilai presentasi. Oke, Nabila. Iya, Pak. Sebentar ya. Sebentar saya ngasih tahu. Iya, Pak. Banyak orang jago strategi. Banyak gitu kalau bicara strategi. Tapi dalam kehidupan dia jelek sekali strateginya. Banyak sekali, saudara. Hati-hati ya. Di dosen-dosen kita banyak sekali, saudara. Ahli-ahli strategi. Ya. Tapi strategi dalam menjalankannya nggak jalan dalam kehidupan dia. Jadi hanya pengetahuan. Oke, Nabila terus. Bentar, Pak, bentar. Share lagi. Tenang aja. Oke. Udah nampak, Pak? Nampak sudah. Oke. Sebelumnya, Pak, jadi kami itu kan sebenarnya kan yang chapter 4, chapter 5 ya, Pak. Tapi kemarin dapat PPT-nya tuh cuma di chapter 4 aja, jadi nggak dapat yang chapter 5. Oke, saya yang salah, lupa. Iya. Aja nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, 1-2 chapter nggak tertinggal, asal 1 chapter kita dalami. Oke. Bisa belajar sendiri nanti. Kuliah sama saya enteng-enteng saja, saudara. Keinginan saya cuma satu, bagaimana caranya saudara menerapkan pengetahuan ini. Oke. Selamat siang semua. Perkenalkan saya Putri Nabila Musfi dari NPM 36 bersama 2 rekan saya. Halo. Saya Langkap Kesawo dari NPM 070. Saya Rajasa dari NPM 96. Oke, di mana environmental scanning itu disebut juga pemindaian lingkungan ialah pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi yang relevan untuk pengembangan strategi organisasi. Di mana perubahan signifikan pada lingkungan alam cenderung berdampak pada lingkungan sosial bisnis dan lingkungan yang berdampak pada pertumbuhan atau penurunan keseluruhan industri.
Dalam melakukan pemindaian lingkungan, manajer strategis harus terlebih dahulu mewaspadai variabel yang dapat mempengaruhi keputusan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Di mana ada terbagi, yang pertama ada lingkungan alam. Ini mencakup sumber daya fisik, satwa liar, dan iklim yang merupakan bagian yang melekat dari keberadaan di bumi. Faktor ini membentuk sistem ekologi kehidupan yang saling terkait. Bisnis tersebut harus memindai lingkungan alam untuk faktor yang mungkin sebelumnya telah terjadi dan diterima begitu saja, seperti ketersediaan air tawar dan udara bersih. Apalagi manajemen baru harus memindai tidak hanya lingkungan alam untuk kemungkinan faktor-faktor strategis, tapi juga memasukkan dalam strateginya proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan alam. Misalnya, perusahaan dapat mengukur dan mengurangi jejak karbon dan jumlah dari gas rumah kaca yang dipancarkan ke udara, mengingat meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim. Lalu yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri itu ialah sistem sosial umat manusia yang mencakup kekuatan umum yang tidak langsung mempengaruhi kegiatan jangka pendek organisasi, tetapi dapat mempengaruhi keputusan jangka panjangnya. Dia terbagi 4. Yang pertama ada kekuatan ekonomi. Itu mengatur pertukaran materi, uang, energi, serta informasi. Yang kedua ada kekuatan teknologi. Ini menghasilkan penemuan-penemuan yang lebih mutakhir dan terbarukan. Yang ketiga ada kekuatan politik dan hukum. Ini mengalokasikan kekuasaan dan membatasi serta melindungi hukum dan peraturan. Yang keempat ada kekuatan sosial budaya. Hal ini mengatur nilai, moral, dan adat istiadat masyarakat. Lalu yang ketiga ada task environment atau lingkungan tugas. Ini mencakup elemen atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi korporasi. Misalnya pemerintah, masyarakat lokal, pesaing, pelanggan, karyawan atau buruh, dan lain-lain yang berkepentingan khusus, dan juga asosiasi perdagangan. Ini juga merupakan biasanya berfokus pada industri tempat perusahaan itu beroperasi. Lalu kemudian ada analisis industri, di mana itu merupakan sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa serupa. Bagian dari analisis industri itu adalah biasanya sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa serupa dan berupa pemeriksaan terhadap kelompok pemangku kepentingan yang penting seperti pemasok dan pelanggan, yang khususnya pada lingkungan yang korporasi. Putri Nabila, Ya maaf. ini share screen-nya masih di slide pertama ya? Enggak. Iya, screen-nya belum pindah Nabila, masih Iya, dari tadi. Coba bentar. Bentar ya. Ini udah nampak? Halaman 1. Masih halaman 1 ya? Udah. Putri mungkin bisa diklik yang enable editingnya supaya bisa di slideshow mungkin. Oh, oke. Loading. Kayak gini kelihatan nggak? Coba aku yang share screen aja, gimana Bu? Ini. Tunggu di stop share. Oke. Udah ada ya share screen-nya? Udah ada ini. Udah ada. Tadi sampai mana Put? Sampai analisis. Fire. Tunggu, di aku belum.
Oke, udah. Selanjutnya, Kak. Oke, step analisis. Oke, selanjutnya itu ada pemindaian ini bisa disebut dengan analisis langkah, yaitu pemindaian sosial kultural, kekuatan lingkungan teknologi, ekonomi, ekologi, dan politik. Lanjut. Oke, dari analisis ini memantau tren dalam lingkungan masyarakat alam seperti yang ditunjukkan pada tabel 41. Itu perusahaan besar itu mengkategorikan lingkungan alam dan sosial dalam satu geografis wilayah menjadi 5 area dan memfokuskan pemindaian mereka itu di setiap area pada tren yang berlaku di seluruh relevansi. Lalu yang kedua juga ada di tabel 41 di situ dijelaskan ada sosial kultural, teknologi, ekonominya, ekologikal, serta politik legal yang sebelumnya udah dijelasin. Oke, lanjut. Oke, kemudian tren demografi itu merupakan bagian dari aspek sosial, kultural, dan lingkungan masyarakat. Misalnya, itu lonjakan demografi populasi Amerika Serikat yang disebabkan oleh ledakan setelah Perang Dunia Kedua, terus mempengaruhi permintaan pasar di banyak industri. Kelompok yang terdiri dari 70 juta orang itu pada efek dampak dari Perang Dunia Kedua itu berada dalam kelompok 50-an dan 60-an, dan juga merupakan kelompok usia terbesar di semua negara maju, khususnya di Eropa. Lanjut. Oke. Kemudian ada 8 tren dari sosial kultural yang saat ini mengubah Amerika Utara di seluruh dunia dan seluruh dunia. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang kedua juga menumbuhkan kesadaran kesehatan. Yang ketiga itu memperluas pasar. Yang keempat ada dampak milenialnya. Yang kelima ada pasar massal yang menurun. Keenam itu mengubah kecepatan dan lokasi kehidupan, efek dari Perang Dunia Keduanya. Lalu ada mengubah komposisi rumah tangga, dan yang terakhir meningkatkan keragaman tenaga kerja dan pasar. Oke. Lanjut. Kemudian itu para peneliti di George Washington University itu telah mengidentifikasi sejumlah teknologi terobosan yang berdampak signifikan pada banyak industri. Pertama itu ada sumber energi alternatif. Yang kedua itu perangkat informasi portable dan jaringan elektronik. Yang ketiga itu pertanian presisi. Yang keempat ada asisten pribadi virtual, itu kayak penggunaan robot-robot zaman sekarang. Lalu ada organisme yang diubah secara genetik, itu kayak gen A dicampur dengan gen B, itu kan menghasilkan kayak sebuah spesies terbaru. Dan yang terakhir robot seluler yang cerdas, itu kayak lebih ke penggunaan kayak handphone sekarang atau kayak teknologi-teknologi canggih yang udah dibuat di zaman sekarang. Oke, lanjut. Kategori risiko itu ada 6, yang dimana tren di bagian ekologi lingkungan itu telah meningkat dengan kecepatan yang sulit untuk tetap seimbang. Unsur ini difokuskan pada lingkungan alam dan pertimbangan atau dampaknya saat menjalankan bisnis. Dalam perubahan iklim itu terdapat 6 kelompok. Pertama, risiko regulasi. Yang kedua ada resiko rantai pasokan. Yang ketiga itu ada produk dan teknologi. Yang keempat itu ada risiko litigasi. Halo? Yang kelima risiko reputasi, dan yang terakhir risiko fisik. Lanjut. Dan ini ada tabel 43 itu untuk menjelaskan banyak perbedaan antara lingkungan masyarakat dari satu negara ke negara lain.
Halo. Oke. Tabel tersebut itu memuat daftar variabel penting dalam masyarakat internasional lingkungan, misalnya ekonomi, teknologi, politik hukum, dan sosial kultural untuk negara tertentu atau wilayah. Oke, lanjut. Sebelumnya mohon maaf, saya nggak bisa on cam karena ada kendala dari koneksi. Apa suara saya sudah terdengar? Udah. Udah. Oke, selanjutnya ada scanning the external task environment. Nah, kalau misal kita lihat di grafik ini, ya ada beberapa analisis dari lingkungan, ya lingkungan masyarakat yang ada di dalam sebuah organisasi, ya. Yang pertama itu ada interest group analysis, ya, di mana kita membuat analisis tentang kepentingan kelompoknya. Terus yang kedua ada community analysis, ya, di mana kita membuat analisis tentang komunitas yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut, ya. Terus yang ketiga ada market analysis, di mana kita membuat analisis tentang pasarnya, ya, tentang pasar di lingkungan masyarakatnya. Terus yang ketiga ada kompetitor analisis, ya, kita membuat analisis tentang kompetitor, tentang perusahaan-perusahaan yang menjadi pesaing kita, ya. Terus yang keempat ada supplier analysis, ya, di mana kita membuat analisis tentang suppliernya. Kira-kira supplier yang memberikan bahan baku kita udah bagus atau belum sih? Ya, terus yang terakhir ada government analysis, ya. Kita membuat analisis tentang regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, dari keenam faktor tersebut, kita membuat analisis yaitu berupa opportunities-nya dan threats-nya. Ya, kira-kira peluang apa yang bisa diberikan dari faktor-faktor tersebut. Terus kemudian ancaman apa sih yang bisa yang bisa muncul dengan adanya kelompok-kelompok yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada force driving industry competition, ya. Ada 5 hal yang menjadi penggerak, ya, persaingan di dalam sebuah industri. Yang pertama ada leverage of suppliers, ya. Terus yang kedua ada superior or lower cost substitute products. Terus yang ketiga ada competition among existing companies. Terus yang keempat ada openness to new competitors, dan yang kelima ada buyers influence. Dari 5 faktor ini, ya, itu mendorong terjadinya persaingan di dalam sebuah industri. Dan yang kita tahu semakin besar persaingan di dalam sebuah industri, maka potensi keuntungan yang akan didapatkan di dalam industri tersebut akan semakin kecil. Ya. Contohnya kalau misalnya kita tahu ada sektor FMCG, ya, fast moving consumer goods. Di situ banyak sekali kompetitornya, ya, ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang itu. Terus kemudian ada banyak produk juga yang bergerak di bidang itu. Dan tentunya karena ada banyak persaingan di dalam sektor ini, ya, range keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan itu juga nggak akan sebesar kalau dia menjadi monopoli, ya, monopoli market seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah bagian-bagian dari penggerak, ya, kompetisi yang ada di dalam market tadi, yang ada di dalam industri. Yang pertama itu ada threat of new entrants, ya. Itu adalah ancaman dari pendatang baru. Dalam sebuah industri itu kira-kira sulit atau enggak sih, ya, kalau misalnya ada perusahaan baru yang mau bergerak di bidang itu, yang mau bergerak di industri itu, kira-kira susah atau enggak, ya. Dan tentunya kalau misalnya ada perusahaan baru yang muncul di dalam industri tersebut, tentunya akan ada kompetitor yang baru, ya. Dan kalau kita tahu semakin banyak kompetitor, kayak yang tadi sudah saya sebutkan, semakin banyak kompetitor tentu peluang untuk memperoleh keuntungan akan semakin kecil. Terus selanjutnya ada entry barrier, ya. Kalau misalnya entry barrier ini adalah tingkat kesulitan dari sebuah perusahaan baru
untuk masuk ke dalam industri ini, ya, tingkat kesulitannya. Semakin besar barrier-nya, maka akan semakin sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam industri tersebut, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang meningkatkan barrier dari sebuah industri. Yang pertama ada economics of scale. Economies of scale itu maksudnya di sini adalah kalau perusahaan sudah mapan, produksinya sudah besar, terus bahan baku yang dibutuhkan sudah banyak, tentunya perusahaan ini mendapatkan keuntungan dari segi ekonominya. Pertama, dia akan mendapatkan bahan baku yang lebih murah, ya. Terus yang kedua, fixed cost per unitnya tentunya akan lebih murah juga, karena produksinya sudah secara massal, sudah secara besar-besaran, ya. Dan tentunya karena bahan bakunya lebih murah, terus fixed cost-nya lebih murah, total biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu produk akan lebih murah juga. Nah, hal ini akan menyebabkan persaingan dalam segi harga, ya. Tentunya kalau misalnya harganya dibanting, ya, dengan lebih murah, tentunya kalau misalnya perusahaan yang mau baru masuk ke dalam sektor tersebut, dia akan mikir-mikir juga. Kalau misalnya saya masuk, biaya saya lebih besar, terus harga jual saya lebih mahal, apa ada yang mau beli barang saya? Ya, kayak gitu. Terus yang kedua ada product differentiation, terus yang ketiga ada capital requirements, ya. Yang keempat ada switching cost, terus yang keenam ada yang kelima ada access to distribution channel, terus yang keenam ada cost disadvantage, independent of size, dan yang terakhir ada government policies, ya. Dari beberapa hal ini mungkin saya jelaskan secara umum aja, ya. Tingkat kesulitan yang pertama itu dari segi biayanya, ya. Kalau misalnya kita pengen masuk suatu industri, semakin besar ya modal yang dibutuhkan untuk masuk ke industri tersebut, maka semakin memperkecil kemungkinan adanya perusahaan baru di bidang industri tersebut. Ya, terus teknologinya, ya, kalau misalnya kita lihat semakin tinggi teknologi yang dibutuhkan, maka akan semakin sulit juga suatu perusahaan itu masuk ke dalam industri tersebut. Terus kita lihat juga dari dari regulasi pemerintahnya, ya. Contohnya kalau misalnya dari bisnis ekspor impor, ya, dari bisnis impor kita perlu regulasi tertentu agar kita bisa bergerak di bidang impor barang tersebut, ya. Jadi regulasi ini juga meningkatkan barrier untuk munculnya perusahaan baru di sektor tersebut. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada rivalry among existing firms, ya. Jadi ini persaingan di dalam lingkup perusahaan yang emang sudah ada, ya. Di dalam suatu industri biasanya ada beberapa perusahaan, ya. Ada perusahaan yang besar dan ada satu perusahaan yang biasanya menjadi market leader. Contohnya kayak kalau misalnya kita sebutkan ada mie instan, ya. Mie instan ada banyak. Ada Indomie, terus ada Sarimi, ya, ada mie sedap, ya. Nah, ini merupakan merupakan persaingan dari perusahaan-perusahaan yang emang sudah ada. Kayak gitu. Nah, semakin banyak perusahaan yang memang sudah bergerak di bidang itu, ya, mereka akan semakin besar persaingannya, ya. Mereka sudah bukan persaingan dalam segi harga. Kalau misalnya yang tadi kita sebutkan dari new entrants, itu sudah persaingan dalam segi harga, ya. Semakin mapan perusahaannya mungkin akan menjual barang dengan harga yang lebih murah, ya, mampu menjual barang dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau misalnya dari yang existing firm ini, itu udah bukan persaingan dari segi harga, tapi lebih dari segi inovasi, ya. Contohnya kalau misalnya mie instan, mereka berlomba-lomba untuk membuat inovasi, ya, varian rasa baru dari mie instan tersebut, kayak gitu, ya. Nah, terus di sini adalah faktor-faktor yang mencakup persaingan dari perusahaan-perusahaan yang udah ada. Yang pertama, number of competitors, ya. Kayak yang tadi aku bilang, ada berapa sih perusahaan yang udah bergerak di sektor itu, ya, di industri itu udah berapa banyak.
terus rate of industry growth, ya, pertumbuhan dari industrinya, ya, pertumbuhan dari konsumennya itu berapa besar sih, sebanding nggak dengan pertumbuhan dari kompetitornya, kayak gitu. Terus yang ketiga ada produk or service karakteristik, ya, kayak yang tadi aku bilang, kita buat inovasi produk, ya, produk yang dihasilkan itu semakin bervariasi. Terus apakah produknya itu emang bisa dikembangkan lebih jauh lagi, atau ternyata ya emang cuma gitu-gitu doang, ya, nggak bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Terus yang keempat ada amount of fixed cost, ya, semakin besar sebuah perusahaan, tentunya fixed cost yang dikeluarkan akan semakin murah. Terus yang kelima ada capacity, ya, kapasitas produksinya. Terus ada kapasitas pangsa pasarnya, ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah ada ini akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pangsa pasar mereka, ya. Semakin besar pangsa pasarnya, semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Terus selanjutnya ada height of exit barriers, dan yang terakhir ada diversity of rivals. Oke, selanjutnya ada threats of substitute product or service, ya. Jadi ini merupakan ancaman dari barang-barang substitusi, ya. Kalau misalnya disebutkan tadi ada superior product dan ada lower cost product, ya. Jadi ada dua jenis barang substitusi. Yang pertama adalah barang yang memberikan kepuasan, ya. Barang yang memberikan kepuasan konsumen yang lebih besar, atau dengan kepuasan konsumen yang sama, barang ini memberikan harga yang lebih murah. Nah, tentunya dari segi persaingan produk ini, ya, dari substitusi produk ini, kita menentukan harganya, ya. Kira-kira harga barang atau harga produk kita sebanding nggak sih dengan tingkat kepuasan konsumen? Semakin tinggi harga yang kita berikan, konsumen akan beralih ke barang substitusi yang lebih apa ya, masuk akal untuk dibeli, seperti itu. Terus selanjutnya ada the bargaining power of buyer. Nah, kalau misalnya kita tahu pembeli itu mereka menginginkan produk dengan kualitas terbaik, ya, tapi dengan harga yang kalau bisa semurah-murahnya nih, ya. Nah, dengan kekuatan pembeli ini, kita bisa tahu juga, ya, kalau misalnya produk kita nih kita naikin harga yang tinggi, kira-kira pembeli kita bakal lari nggak sih, ya, beralih ke produk yang lain, beralih ke merek yang lain, atau ternyata produk yang kita jual ini mau kita naikin harganya setinggi apapun, pembeli tetap bakalan beli, kayak gitu, ya. Kita buat analisis tentang buyer ini, kira-kira produk kita kalau misal harganya naik, pembeli bakal tetap beli atau enggak, ya. Terus di sini ada bargaining power of buyer-nya. Pertama ada large purchases, terus ada backward integration, yang ketiga ada alternative suppliers, yang keempat ada low cost to chain suppliers, dan yang keempat ada produk represent high percentage of buyer's cost. Terus yang selanjutnya ada buyers earn low profit. Terus yang terakhir ada produk is unimportant to buyer. Nah, selanjutnya ada the bargaining power of supplier. Nah, ini konsepnya itu kebalikan dari buyer yang tadi. Nah, supplier ini pengen menjual barang dengan harga yang semahal-mahalnya, tapi dengan kualitas yang kalau bisa ya serendah-rendahnya. Kenapa kualitas yang serendah-rendahnya? Karena biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk yang kualitas rendah tentu akan lebih kecil juga, ya. Nah, kita perlu tahu nih, kira-kira bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan ini memiliki apa ya, sulit dicari nggak sih? Atau ternyata banyak nih di pasar, ya, supplier yang berlomba-lomba untuk menyediakan bahan baku buat kita. Nah, kita bikin analisis dari suppliernya, kira-kira apa ya? Kira-kira dari bahan bakunya itu sulit dicari atau enggak. Semakin sulit dicari, tentunya bargaining power of supplier ini akan semakin apa ya? Semakin membuat tingkat kompetisinya semakin besar,
seperti itu. Ya, terus di sini ada a buyer or a group of buyers is powerful if some of the following factor hold true. Yang pertama ada industry is dominated by a few companies. Terus yang kedua ada unique product or service. Yang ketiga ada substitute are not readily available. Selanjutnya ada ability to forward integrate. Dan yang terakhir ada an importance of product or service to the industry. Nah, kalau misalnya kita lihat yang pertama, industry is dominated by a few companies. Ya, jadi kalau misalnya suatu industri ini didominasi oleh beberapa perusahaan, ya, tentunya supplier yang menyediakan barangnya juga akan semakin harga barangnya juga akan semakin besar gitu. Terus yang kedua, unique product or services, kayak yang tadi aku bilang. Semakin sulit didapatkan bahan bakunya, maka harga bahan bakunya juga akan semakin mahal. Tapi kalau misalnya produknya ini produk yang biasa, yang bahan bakunya gampang dicari, ya, maka harga bahan bakunya ini juga bisa lebih murah dengan kualitas yang bagus. Ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ada relative power of other stakeholders. Ya, kalau misalnya kita lihat ini adalah pemangku kepentingan lainnya yang mempengaruhi persaingan di dalam sebuah industri. Yang pertama government sebagai pembuat regulasi, terus yang kedua adalah local communities, ya, yang kita tahu kayak lembaga swadaya masyarakat, terus masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Terus selanjutnya ada creditors, ya. Ini perusahaan misalnya contohnya perbankan yang memberikan kita pinjaman modal. Terus ada trade association, terus ada special interest group, ada union, shareholders, dan complementors. Seperti itu. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rajasa. Baik, teman-teman mohon izin untuk melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan-rekan saya, dan mohon maaf izin untuk off cam karena kali ini saya mengikuti perkuliahan di handphone bukan di laptop. Baik, kita langsung lanjut saja. Rajasa, sebelum loncat ke Rajasa ini saya mau ke Langkap ya, karena Langkap tadi berani menerangkan dengan tidak tekstual banget. Oh ya, baik Pak. Langkap, halo. Iya Pak, halo Pak. Langkap, Bapak ini sekalian ya. Langkap iya, pernah dengar KPPU? KPPU? Iya. Belum pernah tuh Pak. Wah, komisi pengawasan persaingan usaha. Oh. Pernah dengar nggak? Belum pernah Pak, kebetulan. Harus tuh ya, di Indonesia ada namanya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Kalau tadi oke lah, kalau itu ya, untuk melengkapi saja lengkap. Ya, yang tadi entry barrier. Bisa membahas itu otomotif merek-merek Jepang demikian kuatnya. Bisa ceritakan nggak? Bentar. Ilmunya dari sini. Bagaimana Mochin nggak bisa masuk gitu ya? Walaupun harganya lebih murah. Kalau misalnya menurut saya ya Pak, kalau misalnya dari dari produk Jepang itu pertama dari kualitasnya. Kalau misalnya yang kita tahu Jepang itu cukup bagus dari segi teknologinya Pak. Oke. Apa lagi? Pertama dari segi teknologinya, terus kedua Jepang itu sudah membuat produk dari lama banget ya. Dari awalnya Kijang ya, kerjasama Indonesia Jepang ya. Dari Kijang tuh udah lama banget. Nah, konsumen tuh udah tahu. Jadi konsumen tuh udah tahu, udah mengenal produk dari Jepang ini bagus loh ya. Daya tahannya juga bagus. Jadi mereka udah cocok lah Pak. Kesannya udah cocok sama produk dari Jepang ini. Nah, jadi karena udah ada kecocokan dari produk dari Jepang ini, makanya pas produk dari Cina masuk, itu nggak akan sepopuler dari produk Jepang, Pak. Walaupun kayak Korea tuh teknologinya lebih tinggi ya, agak susah benar.
karena Jepang itu tadi jaringan bengkelnya juga kuat ya, Iya betul Pak. spare part-nya kuat, sehingga efeknya apa? Harga jual second-nya lebih. Nah, maksud saya nanti teman-teman yang lain ya diterapkan. Pernah dengar kasus sapi nggak sekarang? Sapi Pak. Ya, sapi itu karena Australia itu terjadi tahun yang lalu itu terjadi kebanjiran dan kekeringan, banyak terbakar. Suplai sapinya itu terbatas, ada penurunan gitu ya populasi di Australia. Terus permintaan meningkat dari Cina, biasa ya Cina karena negara baru kaya kan, kebutuhannya tinggi sekali. Sama Vietnam baru kaya juga. Permintaan meningkat, tapi dia suplainya sengaja dikurangi sama Australia, sebab kalau diteruskan habis tuh. Dan akan pulih lagi industri sapi di Australia itu 2023 karena indukannya nggak mau dilepas. Bisa dibahas nggak di sini, Kesawab? Sebenarnya saya kurang ngerti ya Pak. Cuman kalau misalnya dari apa yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, ya kan kalau misalnya tadi ada krisis dari masalah kekeringan, terus dari dari kalau kekeringan otomatis akan berpengaruh ke pakan ternaknya tadi ya. Iya. Akan berpengaruh ke pakan ternak. Semakin sulit didapatkan pakan ternak, tentunya biaya untuk mendapatkan pakan ternak itu akan lebih mahal juga. Mendapatkan airnya akan lebih mahal. Ya. Dan biaya untuk membuat terus memproduksi daging sapi itu juga tentunya akan lebih mahal juga. Nah, kalau misalnya kita lepas tadi indukannya nggak mau dilepas. Iya benar, karena kalau misalnya indukannya dilepas, produksinya nggak akan berjalan terus ke depan, ya, karena nggak akan ada sapi baru yang lahir. Sekarang lagi mencoba untuk merecovery, kayak kita memberikan gizi ke sapinya, biar anakannya juga lebih bagus. Dengan anakan yang lebih bagus, tentunya produksi daging yang akan dihasilkan tentunya akan lebih bagus juga, Pak. Oke, bab ini menarik sebenarnya, bagus ya. Jadi saya menginginkan semuanya ya, menginginkan pengetahuan yang kita miliki ini bisa menganalisa kejadian-kejadian ya. Sehingga pemerintah ngambil kebijakan kita berani impor dari Meksiko dan Brasil walaupun jaraknya jauh sekali. Karena tadi suppliernya demikian dominan, Saudara, di bawah kendali yang tadi dibahas oleh tangkap Kesawab ya. Alternatifnya memang jauh, tapi kita harus berani. Kalau enggak, karena daging sapi harganya meningkat terus, Saudara ya. Meningkat terus. Dan bakalan di dalam negeri breeding itu masih masih lemah. Jadi maksud saya bab ini luar biasa bagusnya untuk menganalisa menganalisa kejadian-kejadian. Kenapa produk-produk Cina itu bagus tadi, scale economic of scale-nya, karena penduduknya 1,3 miliar. Jadi kalau dia jual biaya variabel saja masih untung, karena biaya tetapnya sudah diserap oleh pembeli dari dalam negeri. Itu yang disebut dengan dumping dan sebagainya. Jadi sekali lagi bab ini bagus sekali, bahwa pesaing itu bisa, kalau kita kan selalu mengatakan bahwa persaingan itu dari perusahaan yang sejenis. Ternyata kasus sapi, supplier juga pesaing kita, ancaman. Ya. Substitusi misalnya pakai daging dari India, daging itu yang dipakai oleh pemerintah untuk menekan para spekulan dan sebagainya. Itu substitusinya, dari sapi diganti jadi kerbau dan sebagainya. Jadi maksud saya nanti pengetahuan ini diterapkan dalam kejadian sehari-hari itu lebih menarik, Saudara. Ekonomi itu menarik sekali menurut saya. Karena jadi pada saat kita membaca berita-berita itu bukan seperti orang-orang yang tidak berpengetahuan mengomentari, oh iya naik kenapa ini gitu ya. Jadi itu bisa supply. Di sini kan sudah belajar supply chain ya. Ya, Kesawab ya, mulai supplier, proses itu sampai gitu ya. Iya, sudah. Kita belajar rantai supply, terus kita belajar pesaing itu siapa saja dan sebagainya. Jadi sangat menarik, Saudara. Dan dalam kehidupan saudara sehari-hari, ini yang akan kita pakai, Saudara. Akan kita pakai. Jadi jangan
pas antara teori dengan kehidupan nyata. Jadi jangan ada lagi istilah teori sama praktek beda. Wah, itu orang ngaco itu. Teori sama praktek sama, cuman kita ambil abstraknya, saudara. Kejadiannya harus kita analisa, ya. Jadi jangan sampai mahasiswa bilang antara teori dan praktek berapa? Berbeda. Saya nggak ngerti itu istilah dari mana itu, antara teori dan praktek berapa? Berbeda. Oke, saya kira tadi lengkap menerangkannya lebih mendetil ya. Tapi usahakan nanti contoh-contoh apa? Contoh-contoh harus mengenal KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Dan itu kita lihat pernah Yamaha didenda, saudara, karena dia membentuk apa? Oligopoli dengan beberapa merek sehingga dia mengatur harga. Ya, jadi di Indonesia banyak sekali, saudara. Namanya apa? Perkumpulan satu industri itu sebenarnya kejahatan itu ya. Dia akan mengatur, saudara, ya, mengatur harga dan sebagainya. Makanya ada KPPU. BUMN juga, Bank Nasional. Itu bisa kena KPPU, saudara. Kalau dia suka rapat menentukan apa bunga dan sebagainya. Bukan pasal, tapi kompromi antar mereka. Ambil margin berapa nih? Ini berapa? Nah, itu sudah nggak benar gitu ya. Nggak benar. Baik, nanti jadi untuk yang lain cek di internet apa yang dimaksud dengan KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Itu kemampuan pemerintah. Terus analisa motor Korea, otomotif Korea itu sampai gagal walaupun teknologinya lebih bagus dibanding Jepang. Kenapa ya? Entry barrier. Terus sapi, bagaimana suppliernya pegang peranan. Atau sebaliknya, buyernya yang pegang peranan. Seperti bahan baku kita ini buyernya pegang peranan, saudara. Amerika bisa main-mainin aja harga minyak, saudara. Ya. Pembelinya yang pegang pegang peranan. Jadi tadi bagus, lengkap, berani, lebih mengelaborasi setiap poin. Sayangnya nggak dilengkapi dengan contoh-contoh yang di Indonesia. Boleh saja contoh di luar negeri boleh. Makanya saya bilang kita hidup di Indonesia ya contohnya sama persis. Oke, sekarang kita lanjutkan. Siapa tadi? Saya Pak Rajasa, Pak. Ya, Rajasa. Oke, Rajasa, lanjutkan. Baik, jadi ada yang dinamakan dengan evolusi industri. Dan evolusi industri ini menjadi dua bagian, yaitu industri yang terfragmentasi serta industri konsolidasi. Nah, yang dimaksud dengan industri yang terfragmentasi ini adalah sebuah industri di mana tidak ada perusahaan yang memiliki pangsa pasar atau target pasar yang besar. Lalu setiap perusahaannya ini hanya melayani sebagian kecil dari target pasar yang dia gandrungi bersama pesaing lainnya. Lalu untuk industri konsolidasi ini adalah salah satunya didominasi oleh perusahaan besar yang masing-masing berjuang untuk membedakan produknya dari produk pesaing. Jadi untuk di konsolidasi biasanya produknya itu berbeda-beda. Lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada kategori dari industri internasional. Ya, dari industri internasional ini ada industri multidomestik, industri global, serta industri regional. Nah, industri multidomestik ini dikhususkan untuk setiap negara atau kelompok negara. Dan sebenarnya jenis industri internasional itu pada dasarnya kumpulan dari industri di dalam negeri, seperti perusahaan retail contohnya. Lalu untuk industri global beroperasi di seluruh dunia. Dengan perusahaan multinasionalnya ini hanya menghasilkan hanya menambahkan sedikit penyesuaian untuk keadaan khusus di suatu negara. Lalu untuk industri regional adalah industri di mana perusahaan multinasional ini mengkoordinasikan aktivitas mereka di dalam kawasan tertentu. Dilanjut. Baik, di sini ada kontinuum dari industri internasional, di mana di industri multidomestik ini perusahaan multinasional dapat menyesuaikan produk atau layanannya dengan kebutuhan konsumen.
Jadi perusahaan multinasional ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen secara spesifik di suatu negara atau wilayah tertentu yang memiliki lingkungan serupa. Sedangkan untuk industri global ini beroperasi di seluruh dunia dengan perusahaan multinasionalnya hanya membuat sedikit penyesuaian dengan keadaan di suatu negara tertentu. Di industri global ini, aktivitas perusahaan multinasional itu tidak dipengaruhi secara signifikan oleh aktivitas di negara lain. Lalu perusahaan multinasional di industri global ini menghasilkan produk atau layanan di berbagai lokasi di seluruh dunia dan menjualnya, serta menambahkan sedikit penyesuaian untuk persyaratan tertentu di suatu negara yang ada persyaratan tertentu. Dilanjut, Kap. Lalu ada yang dinamakan dengan strategic group atau grup strategis. Ini adalah sebuah kumpulan unit bisnis atau perusahaan yang mengejar strategi serupa dengan sumber daya yang serupa pula. Untuk di selanjutnya kita bisa melihat contoh pengelompokan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki strategi serupa serta sumber daya yang serupa pula. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pengelompokan perusahaan dengan strategi dan sumber daya yang sama di US. Ini perusahaannya jenisnya restoran. Baik, bisa dilanjut untuk yang selanjutnya. Ada tipe-tipe strategi perusahaan. Yang pertama ada defenders. Defenders ini perusahaan dengan lini produk terbatas yang berfokusnya pada peningkatan efisiensi dari operasi mereka yang ada. Lalu ada prospektor. Prospektor ini perusahaan dengan lini produknya yang cukup banyak dan mereka itu berfokus pada inovasi produk dan peluang pasar. Lalu ada analyzer. Analyzer ini adalah perusahaan yang beroperasi di setidaknya 2 area pasar produk yang berbeda. Yang satu itu produknya stabil dan satu lagi itu produknya biasanya variabel. Jadi mereka menyesuaikan. Lalu yang terakhir ada reaktor. Reaktor ini adalah perusahaan yang tidak memiliki hubungan strategi, struktur, budaya yang konsisten. Begitu. Jadi untuk selanjutnya bisa langsung dilanjutin. Di sini ada yang namanya hiperkompetisi, di mana disebutkan bahwa stabilitas pasar itu bisa terancam oleh siklus hidup produk yang pendek, lalu siklus desain produk yang pendek pula, lalu teknologi yang baru, lalu masuknya pihak luar yang tidak terduga, reposisi oleh pemegang jabatan, dan redefinisi batas pasar saat beragam industri itu bergabung menjadi satu. Nah, di sini ada faktor kunci sukses untuk menciptakan industri matriks. Jadi, faktor kunci sukses ini adalah sebuah variabel yang secara signifikan dapat mempengaruhi posisi kompetitif secara keseluruhan perusahaan dalam industri tertentu. Nah, mereka ini biasanya berbeda dari satu industri ke industri lainnya. Sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan kemampuannya untuk berhasil dalam industri tersebut. Dan untuk di yang selanjutnya bisa teman-teman lihat di tabel 44. Ini adalah salah satu contoh industri matriks. Dan industri matriks ini seperti yang tadi disebutkan digunakan untuk mengukur kekuatan perusahaan serta menggambarkan tentang ancaman serta peluang bisnis yang berasal dari berbagai indikator yang ada di lingkungan bisnisnya. Begitu. Nah, lalu di sini ada competitive intelligence atau program pengumpulan formal informasi penting tentang perusahaan pesaing. Jadi ini adalah salah satu bidang yang tumbuh paling cepat di dalam manajemen strategis. Lalu sumber-sumber dari competitive intelligence ini ada perantara informasi, lalu internet, lalu spionase industri, serta layanan investigasi. Nah, di sini ada beberapa teknik forecasting atau peramalan atau perkiraan yang berguna bagi perusahaan, yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada ekstrapolasi. Jadi ekstrapolasi ini adalah suatu metode
memperkirakan nilai suatu variabel melampaui intervalnya. Lalu yang selanjutnya ada brainstorming. Lalu perusahaan bisa meminta pendapat para ahli, bisa menggunakan teknik Delphi. Teknik Delphi ini metode di mana di proses pengambilan keputusan itu melibatkan beberapa pakar. Lalu yang selanjutnya bisa menggunakan pemodelan statistik, lalu menggunakan prediksi pasar, serta menggunakan analisis dampak silang atau CIA. Lalu di sini teman-teman bisa melihat di tabel nomor 45 ini adalah salah satu contoh dari EVAS ya. Jadi EVAS itu digunakan untuk menyajikan kondisi eksternal perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan di sini cara kita untuk membuat sebuah EVAS ini yaitu kita harus menuliskan daftar peluang dan ancaman bagi perusahaan. Lalu kita membuat bobot di tiap faktor yang sudah kita tulis tadi di kolom 2. Jadi di sini ada 5 kolom, teman-teman bisa lihat. Ada kolom pertama yang berisikan tentang faktor-faktornya, yang kedua bobotnya, terus yang ketiga itu rating, yang keempat itu bobot dan skor serta alasan. Nah, jadi tadi langkah yang pertama kita tulis peluang serta ancaman ke perusahaan. Lalu langkah kedua kita kasih bobot nih ke setiap faktor yang tadi udah kita tulis. Ke setiap faktor ancaman dan peluang yang udah kita tuliskan tadi. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menilai setiap faktor dengan cara oh ya, lupa. Tadi kita ketika mengasih bobot ke tiap faktor yang di kolom 1 itu, kita harus kasih skala dari angka 0 sampai angka 1. Jadi kita membuat skala prioritas dari angka 0 ini, faktor mana yang paling istilahnya nggak penting sampai ke faktor yang paling penting. Jadi semakin besar angkanya itu menunjukkan bahwa faktor tersebut semakin penting. Dan maksimal angkanya ini adalah berada di angka 1. Terus langkah yang selanjutnya itu kita menilai setiap faktor. Menilai setiap faktor itu yang tadi aku sebutin, kita harus punya skala prioritasnya dari angka 0 sampai angka 1. Lalu setelah itu kita harus mengalihkan faktor-faktor yang tadi kita sudah dapatkan dengan rating yang kita buat. Nah, rating ini juga kita membuat skala prioritas dari angka 0 sampai angka 5. Ini juga sama, semakin besar angkanya akan menunjukkan semakin baik yang dihasilkan untuk perusahaan. Nah, lalu setelah kita mengalihkan, kita di kolom yang kelima itu harus menuliskan alasan yang digunakan untuk faktor tersebut. Kenapa harus kita menuliskan faktor tersebut di dalam EVAS ini? Gitu. Nah, di sini salah satu contoh perhitungannya adalah di sini perusahaannya mendapatkan total skornya itu 3,15 dan setahu saya di perhitungan EVAS itu ada beberapa kategorinya di mana angka-angkanya itu kalau dari angka 1 sampai angka 3,3 itu nilainya rendah, sedangkan dari angka 2,33 sampai 3,6 itu sedang, dan 3,6 sampai 5 itu berarti menunjukkan angka yang tinggi, sedangkan yang ini menunjukkan angka 3,15 berarti perusahaan ini memiliki keadaan yang sedang. Begitu Pak, kira-kira. Mungkin sudah selesai. Slide-nya tidak ada lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Pak, izin nambahin contoh. Halo Pak. Halo. Ya, izin nambahin contoh Pak. Boleh. Putri Nabila, oke. Kap dari slide 12. Oke.
di sini kan ada 4 bagian ya, ada sosial kultural, teknologi, ekonomi, lingkungan, serta politik dan hukum. Jadi di yang terakhir ini terbagi 2. Yang pertama itu kita masuk ke politik dulu. Misalnya nih McDonald. McDonald itu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan perdagangan internasional ke negara lain. Itu perusahaan McDonald sendiri itu perlu mempertimbangkan kebijakan dari pemerintah di negara tersebut dalam hal kayak kesehatan masyarakatnya yang berkembang di negara tersebut sebagai peluang untuk McDonald itu dapat berinovasi produknya itu kayak lebih terbaru gitu. Karena itu setiap negara itu McDonald sendiri itu punya kayak menu khususnya gitu per negara. Lalu kemudian ada di bidang ekonominya, di mana McDonald itu memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan yang lambat tapi stabil itu di negara yang maju, karena kan persaingannya juga ketat ya, dan membuat kayak pertumbuhan yang pesat keuntungannya itu di negara yang berkembang, karena juga di negara berkembang itu pun persaingannya tuh kurang ketat, jadi bisa dia menambah profitnya tuh lebih pesat di negara yang berkembang. Lalu kemudian itu di bagian sosial, di mana McDonald sendiri itu memanfaatkan peluang itu untuk meningkatkan pendapatan dari gaya hidup di negara tersebut dengan meningkatkan pertumbuhan penjualan mereka. Tapi di sisi lainnya sendiri, McDonald itu harus mempertimbangkan peningkatan kayak peningkatan keragaman kayak tren hidup gitu, kayak tren gaya hidup makanan gitu di suatu negara. Misalnya kayak di Indonesia tuh kan rata-rata orang kayak lebih dominan ke McD dibanding dengan KFC atau AW gitu. Jadi dia harus mempertimbangkan juga kemungkinan kalau misalnya aku masuk ke negara ini nih, mereka ini lebih condong ke aku atau misalnya ke yang lain gitu. Kemudian itu yang keempat tuh ada bagian teknologi. McDonald sendiri itu memanfaatkan peluangnya itu untuk meningkatkan bisnis dan meningkatkan pertambahan pelanggan per bulan ataupun per tahunnya itu dengan membuat kayak versi pesanan online yang dia tuh kayak kerjasama sama Gojek atau Grab, ataupun dia bisa kayak pesan sendiri, kayak pesan antar, McDonald yang nganterin gitu dengan minimal pembelanjaan tertentu untuk meningkatkan pelanggannya, walaupun kayak nggak makan di sana tapi tetap profitnya tuh nambah di negara itu. Kemudian ada di bidang lingkungan ekologikal, itu tuh contohnya itu meningkatkan penekanan pada strategi bisnis itu dengan mempertimbangkan adanya ancaman perubahan iklim di beberapa wilayah. Misalnya kayak di negara yang dingin, itu tuh dia tuh kayak mengurangi menu yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau dingin kayak es krim dan sejenisnya, dan menambah kayak bagian sup gitu. Sedangkan kalau di Amerika sendiri itu kan es krimnya itu kan ada yang versi besarnya, yang versi kayak gelas apa ya namanya, McFlurry-nya tuh kayak besar gitu, tatanan tempatnya gitu, dibanding dengan yang McFlurry yang ada di Indonesia. Itu mempertimbangkan iklim. Lalu yang terakhir tuh ada yang versi hukumnya. Kalau yang dihukum itu tuh McDonald itu perlu meninjau kembali ancaman yang ditimbulkan dari peraturan kesehatan. Misalnya gara-gara corona ini, jadi perlu adanya kayak social distancing per meja-meja, atau harus bawa pulang gitu. Pemesanannya itu dibawa kayak car delivery gitu, kayak cuma lewat inovasinya itu lewat kayak pemesanan itu mobil dan langsung pulang, jadi nggak makan di sana gara-gara adanya kebijakan baru. Lanjut Kap, slide 19. Kemudian itu ada di sini ini ada 5 yang dari McD sendiri. Itu yang pertama itu kekuatan pemasok itu kayak supplier itu tuh
McDonald sendiri itu lemah karena jumlah pemasoknya itu besar, sedangkan pasokan bahan mentahnya itu tinggi secara keseluruhan perbahannya. Jadi dia harus memasok bahan-bahannya itu dari luar negeri, sedangkan kayak pajak-pajaknya itu juga mahal gitu, kayak bea cukainya itu juga mahal di negara yang benar-benar dominin pajaknya tuh untuk pajak impornya tuh harus tinggi gitu. Lalu kemudian ada buyers influence, kayak kekuatan pembeli itu contohnya McDonald itu memperhatikan pelanggan mereka pada kinerja bisnis yang mereka kerjakan. Itu karena pembeli itu memiliki daya tawar yang kuat berdasarkan peralihan rendah biaya. Jadi kalau misalnya dia kayak bikin diskon-diskon atau bahkan kayak ada pembelian gratis atau tambahan gitu tuh, itu tuh sebenarnya untuk menambah daya minat para pembeli pada saat mereka tuh kurang gitu peminatnya pada bulan itu. Untuk mencapai target, mereka buatlah kayak diskon-diskon ini atau kayak new product gitu untuk menambah target tahunan mereka. Lalu kemudian ada persaingan kompetitif. Itu tuh McDonald sendiri tuh harus menghadapi persaingan yang ketat. Misalnya kayak McDonald ini kan untuk menengah ke tinggi ya. Jadi kalau kayak persaingan mereka tuh yang menengah ke rendah tuh kayak misalnya RG kalau di Pekanbarunya. Jadi kan orang kayak mahasiswa tuh kan lebih condong ke RG gitu karena kan juga lebih murah. Dan atau fried chicken yang benar-benar rasanya tuh kayak hampir sama gitu sama yang dijual yang versi mahal tapi dengan harga murah. Jadi dia harus mempertimbangkan persaingan dari kompetitor yang baru. Lalu kemudian adanya substitusi. Itu menyatakan bahwa ketersediaan substitusi dari McDonald ini tuh tinggi, sedangkan biaya switchingnya itu rendah. Maka ancaman substitusi itu merupakan kekuatan yang baru gitu dari McDonald sendiri. Kemudian ada persaingan kompetitif. Itu persaingan yang tadi yang sebelumnya tuh kayak adanya kompetitor baru yang menyerupai harganya tuh lebih murah tapi kualitasnya itu sama McDonald. Serta yang lalu untuk biar biaya modalnya itu sangat bervariasi. Jadi karena ada kompetitor baru tuh, jadi McDonald itu tuh kayak lebih menekankan pada menaikkan harga. Kayak produk baru tuh kan biasanya dia kayak lebih produk baru McDonald tuh kan selalu banyak tuh, nggak pernah kayak satu gitu. Atau keluarnya produk baru dari McDonald sendiri itu biasanya bervariasi, kayak kemarin tuh kayak es krim yang 3 variasi gitu. Itu untuk menambah kayak menekankan harga yang lain, harga ini tuh yang agak lebih mahal. Jadi walaupun adanya produk baru di salah satu McDonald itu ada yang ditambahkan harganya itu, jadi menutupi kekurangan dari harga diskon gitu. Oke, lanjut ke halaman 41. Halo? Oke, di sini ini ada yang pertamanya itu yang strengths-nya itu di McDonald sendiri itu pertama ada potensi distribusi. Yang kedua fasilitasnya tuh memadai, dan fasilitasnya tuh kayak merek kelas dunia gitu, karena kan setiap negara juga punya hampir setiap negara itu juga punya McDonald sendiri. Dan juga di Amerika sendiri tuh kayak lebih terkenal McDonald's itu benar-benar kalau misalnya mau pergi kemana-mana gitu, kayak mau makan apa ya udah McDonald's saja, karena kan memang pikiran orang itu ya untuk cari aman ya McDonald's saja. Juga kalau misalnya kita ke luar negeri karena udah ada citra merek internasional sendiri. Lalu kelemahannya itu kalau di McDonald's sendiri tuh pilihan makanannya itu terbatas per negaranya masing-masing. Lalu yang opportunities-nya itu yaitu pengembangan inovatif pada menu yang lebih sehat. Jadi kalau misalnya di luar negeri sendiri tuh ada menu khusus kayak burger yang berlapis yang tebal segini. Kalau misalnya di sini kan nggak ada gitu. Itu karena dia harus didasari juga sama kebijakan per negara, hukum juga per negara juga. Karena itu
dan juga untuk kesehatan nutrisi yang ada di negara masing-masing gitu. Itu kalau terus ada tricks-nya itu tuh mengubah preferensi pelanggan dalam hal konsumsi makanan sehat. Kemudian ada persaingan yang kuat serta kemerosotan ekonomi. Soalnya di suatu negara itu tuh kayak nggak tertarik gitu sama McDonald. Jadi otomatis mereka misalnya kayak persaingan orang kayak kompetitors lain gitu yang lebih dominan dibanding mereka. Jadi otomatis McDonald sendiri ini harus, kalau misalnya dia udah nggak bisa lagi cari cara, dia kayak tutup gitu. Kalau misalnya di suatu kota gitu, akhirnya dia tutup gitu karena dia nggak bisa menyaingi kompetitors yang di kotanya atau di wilayah tersebut. Oke. Oke, terima kasih Nabila. Ya, Pak. Ada lagi yang mau nambahkan atau mau melengkapi? Halo. Ini bagus sekali saudara ya. Saudara belajar rantai nilai, belajar siapa saja pesaing kita, belajar strategi ya. Pesaing kita tadi udah dijelaskan ya, mulai dari supplier sampai ke buyer. Strateginya mulai dari low cost, diferensiasi, mungkin fokus ya. Value chain-nya dari supplier sampai ke pembeli. Saya kira bagus nih saudara. Tapi coba saudara terapkan saudara ya. Kalau saya lihat di Indonesia saudara ya. Saya sudah jalan dari Sabang sampai Merauke saudara ya. Trans Aceh, Singkil ya, dari Melaboh terus sampai ke Tapak Tuan gitu ya, Sumatera Utara gitu ya, dari Pekanbaru saya lewat Bangkinang kemana, karena pengen lihat Kelok 9 ke Bukit Tinggi, apalagi Trans Sumatera Barat itu luar biasa makanannya, Aceh juga makanannya banyak, terus tembus kemana ke Jambi, saudara. Apalagi di daerah mana, Bengkulu. Tapi yang luar biasa itu Sumatera Selatan, makanannya terus saya nyusur sampai ke mana, sampai kakinya yang makanannya banyak itu yang Sulawesi Tengah, Palu, terus ya sampai ke Manado. Indonesia Timur itu ikannya luar biasa. Kalau saya amati di Indonesia, saudara ya, faktor yang tidak bisa ditembus oleh produk asing itu kuliner. Kelihatannya ya, generasi saya ini agak susah saudara menerima. Walaupun ada McD, ada KFC segala macam, nggak akan seenak ayam tangkap saudara. Nggak seenak ayam yang Padang itu ya, pop dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita pergi ke Eropa, makanan itu seragam. Singapura makanan seragam, jadi terjajah taste-nya itu oleh produk-produk asing. Di Indonesia agak susah, saudara. Saudara pengen tahu restoran terbesar di Indonesia? Adanya di Purwakarta, namanya Sate Marangi. Saudara. Luar biasa pembelinya, saudara. Dan saudara pengen tahu soto? Mungkin puluhan jenis soto, saudara. Semua daerah punya soto. Soto Medan, soto Tangkar, soto Padang, soto Seroto, ada soto Lamongan, soto Madura, banyak sekali jenis soto Banjar dan sebagainya. Kayaknya itu. Makanya kita lihat saudara ya, seni mengolah makanan itu kalau kita lihat ekspor Indonesia itu yang paling hebat dari makanan minuman. Jadi kalau saudara jalan-jalan ke luar negeri akan muncul merek-merek dagang Indonesia itu makanan minuman saudara. Mau Indomie, mau Sarimi, mie sedap, ABC, sambal dan sebagainya itu memenuhi rak-rak supermarket di seluruh dunia. Jadi mungkin ya dasarnya orang Indonesia itu seni masaknya tinggi, itu terlihat dari ekspor. Kita kalah, oke saudara ya, ekspor komputer, ekspor otomotif. Tapi ekspor makanan kita luar biasa saudara, luar biasa. Dan itu sangat potensial saudara. Kacang Garuda, Dua Kelinci, itu bisa jadi sponsornya Liverpool dan sebagainya.
Saudara jangan sangka ya, kalau kita beli mobil kan 5 tahun sekali. Kalau beli kacang kelinci tiap hari, saudara. Frekuensi itu. Dan orang terkaya di Indonesia itu bukan dari apa? Pengusaha tambang, bukan. Tapi dari apa? Rokok. Walaupun harganya murah, tapi frekuensi. Dan satu-satunya negara yang tidak bisa dijajah rasanya itu Marlboro dan sebagainya itu hanya Indonesia. Tetap pakai apa? Rokok-rokok lokal. Walaupun saya benci terhadap rokok. Tapi kira-kira begitu. Taste-nya itu luar biasa orang Indonesia. Minuman, Coca-Cola boleh merajalela di tempat lain. Di Indonesia nggak bisa, saudara. Mengalahkan teh botol, teh kotak, dan sebagainya. Jadi minuman-minuman di Indonesia itu seperti, siapa orang yang mau minum Coca-Cola, Fanta, Sprite, itu cuma segelintir orang, saudara. Itu juga pakai. Jadi potensi kita di industri yang berbasis kekayaan. Baik saudara, bab ini luar biasa bagusnya. Tapi sekali lagi harus bisa dibumikan. Di antara 26 peserta, ibu bapaknya ada yang punya bisnis nggak saudara? Restoran gitu? Restoran, garmen, punya salon. Ini sangat menarik saudara. Saya bukan usaha besar saudara ya. Usaha saya sangat-sangat kecil saudara. Tapi asik saudara ya. Asik bisa bisa mendiskusikan sama anak itu mengenai strategi low cost, bagaimana entry barrier, gampang masuk ke industri itu dan sebagainya. Bagaimana membuat semuanya asik, mengasihkan. Ilmu yang kita dapatkan di strategi itu sangat mengasihkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Oke, saya kira cukup hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Selamat siang. Dan pesan saya, bumikan pengetahuan yang saudara miliki dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. ya. Pak, maaf saya lupa absen minggu kemarin.